wahai bapakku, bertobatlah. Orang dia yang sesat saya suruh tobat, macam mana pula lah ya. Wow, luar biasa ya, tegas sekali anaknya Pak Saipudin Ibrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, udah beberapa hari ini saya secara terus-menerus ya memberitakan tentang Saipudin Ibrahim. Karena memang hal serupa sebelumnya juga pernah terjadi, di mana ada orang yang berada di luar negeri karena merasa aman dengan keberadaannya yang ada di sana, di luar negeri maksud saya, lalu seenaknya membuat konten mencaci maki agama Islam. Tentu itu ditujukan untuk orang Islam di Indonesia karena bahasa yang digunakan dalam konten YouTube-nya itu bahasa Indonesia. Dan sampai sekarang masih aman-aman saja, bahkan masih melakukan hal yang sama, menistakan agama Islam di channel YouTube-nya, menyebut agama Islam adalah ajaran cabulullah gitu, astagfirullahalazim. Sehingga ini terlihat seperti ada pembiaran gitu ya. Yang kita khawatirkan nanti muncul lagi sosok baru yang menistakan agama Islam yang mentang-mentang ada di luar negeri sana. Contohnya seperti Saipudin ini kan muncul lagi sosok Saipudin. Nah, setelah Saipudin nanti muncul lagi siapa? Nah, kita nggak mau ini terjadi sehingga kita terus mempublikasi berita-berita tentang Saipudin Ibrahim sebagai bentuk pembelaan diri kita sebagai muslim terhadap agama kita yang dinistakan oleh Saipudin Ibrahim, teman-temannya. Sama juga di agama lain, jika ada agamanya yang merasa dinistakan, pasti terus-terusan juga akan melakukan pembelaan sampai akhirnya mendapatkan peradilan yang sesuai seperti apa yang berlaku di negara kita. Masih ingat kan dulu ada juga kasus orang yang menendang sesajen di mana orang itu adalah muslim, teman-teman. Akhirnya dianggap penistaan agama dan menjadi buronan dan akhirnya juga tertangkap oleh polisi. Ya begitulah hukum di negara kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak harus dari agama apa, nggak melihat dari latar belakang agamanya apa. Kalau dia memang tersangka sebagai penistaan agama, ya harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk Saipudin Ibrahim ini sendiri, kita bisa melihat ada seperti hal yang janggal atau hal yang cukup berbeda daripada penista-penista lainnya. Karena kita tahu juga berdasarkan jejak digital yang ada, Saipudin Ibrahim sebelumnya pernah tertangkap mengenai kasus penistaan agama juga, teman-teman. Bahkan anaknya Saipudin Ibrahim ini sudah sejak lama itu sering mengingatkan bapaknya untuk berhenti menistakan agama Islam, tapi tetap aja dilakukan oleh Saipudin Ibrahim. Coba kita simak aja ya video-video lama dari anaknya Saipudin Ibrahim yang meminta Saipudin Ibrahim untuk berhenti menistakan agama Islam. Coba kita simak bersama, perhatikan di layar. Ini video diupload tanggal 1 Desember 2020. Jadi ini video lama, teman-teman ya. Sekitar ya 2 tahun atau 1 tahun yang lalu gitulah ya. Coba saya putarkan dulu. Abi ini setelah masuk Kristen di tahun 2006, beliau pindah agama. Tetapi setelah pindah agama, beliau itu tidak hanya pindah agama saja, tetapi mulai menjadi pendeta dan akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu adalah menghina agama sebelumnya, yaitu adalah Islam. Bapak Ibu sekalian, ayah saya membuat buku. Buku yang pertama itu Mengapa Saya Memilih Kristus. Buku kedua dia buat namanya Dialog dengan Saddam Hussein, maksudnya dengan saya. Buku ketiga Wahai Anakku Bertobatlah. Ini buku beliau. Di halaman ke-30 semuanya isinya hancur semua. Mohon maaf, naudzubillah summa naudzubillah. Abi bilang di sini adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedofil. Nabi Muhammad SAW tukang kawin, tukang perang, bengis dan jahat. Naudzubillah summa naudzubillah. Betapa buku ini melakukan pelecehan yang luar biasa terhadap Islam. Dan judul buku ini lebih kontroversi. Hai anakku bertobatlah. Saya 3 saudara, saya anak tengah. Anak pertama namanya Fikri Khomeini, kedua Saddam Hussein, ketiga Muammar Gaddafi. Bapak Ibu sekalian, nah dari buku ini, wahai anak-anakku bertobatlah, maka saya dibantu dengan Ustadz Insan Moko Ginta membuat buku bantahan. Wahai bapakku, bertobatlah. Orang dia yang sesat saya suruh tobat, macam mana pula lah ya. Wow, luar biasa ya, tegas sekali anaknya Pak Saipudin Ibrahim dan sangat memegang teguh iman Islamnya ya. Kalau kita lihat dari video ini tadi, wah, ini juga ada sebuah video lama dari anaknya Saipudin Ibrahim ya. Di sini judulnya Perang Terbuka Pendeta Saipudin Ibrahim versus Anaknya Sendiri. Ini diupload
tanggal 18 November tahun 2020. Coba saya putarkan ya. Apa harapan Mas Sadam khususnya terhadap Pendeta Saifuddin Ibrahim, ayahanda Mas Sadam, maupun terhadap umat secara keseluruhan? Iya, bismillah. Untuk Abi yang kami saat ini juga, kami harus jujur bahwasanya beliau adalah sosok yang kami cintai. Kami banggakan dan tidak pernah bisa dipungkiri bahwasanya beliau adalah ayah daripada biologis 3 anak ini, termasuk saya gitu kan. Kemudian setelah daripada itu kami ingin Abi silahkan berhenti untuk melakukan penghinaan tersebut gitu kan. Dan juga menutup buku rapat-rapat, kemudian lisan rapat-rapat terhadap penghinaan seperti itu. Karena satu, untung bagi beliau sendiri tidak ada, apalagi untuk umat seperti itu. Karena kita sebagai muslim memiliki prinsip khairunas anfa'uhum linnas gitu. Yang terbaik daripada untuk manusia yang sekalian adalah yang paling berguna seperti itu. Manusia yang lain. Betul, Bapak. Masih ada harapan, keinginan Mas Sadam sebagai putra Pak Saifuddin Ibrahim agar Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali bertaubat dalam pangkuan Islam? Tentu saja. Tentu saja itu yang kami rindukan, itu yang kami harapkan gitu. Memang insya Allah manusia bukanlah pemberi hidayah kan Ustaz. Memang insya Allah ikhtiar tiada henti, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pesan ini bukan hanya untuk Abi semata, namun kami juga berdoa untuk mungkin saudara-saudara kami di sana yang saat ini sedang tersesat jalan ya. Betul. Mengapa kami harus bilang tersesat? Karena memang sudah jelas kemuliaan Islam, kebenaran Islam sudah begitu jelas gitu kan. Dan maka daripada itu marilah kami mengajak kepada terkhusus kawan-kawan sekalian yang saat ini memilih jalan yang salah gitu. Untuk segala kembalilah ke jalan Islam. Islam itu insya Allah akan selamat dunia sampai akhirat ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Mas Sadam. Allahu Akbar. Sebenarnya Pak Saifuddin Ibrahim ini beruntung sekali ya punya anak seperti Mas Sadam ini yang sudah kita lihat tadi videonya teman-teman ya. Kita juga tahu sebagai muslim ini sudah umum diketahui oleh banyak orang ya, orang-orang Islam, bahwa ada 3 hal yang bisa menjadi amal jariah. Yang itu yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sedekah jariah, yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu senantiasa mendoakan orang tuanya walaupun sudah meninggal, tetap didoakan sehingga ya walaupun orang tuanya udah meninggal tetap bisa mendapatkan pahala dari doa anaknya itu kan. Makanya aset terbaik yang dimiliki seseorang itu ya adalah anak yang soleh teman-teman ya. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya beruntung sekali. Kalau Sadam itu yang tadi kita lihat videonya mendoakan orang tua ya pasti paham tentang hal itu ya. Tapi sayangnya Saifuddin Ibrahim malah memilih untuk menjadi murtad, sehingga yang seharusnya dia bisa dapatkan itu. Tapi ya mau gimana kalau udah murtad kan. Kecuali Saifuddin Ibrahim bertaubatan nasuha ya, kembali kepada jalan Islam dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta maaf juga kepada umat muslim yang tersakiti, dan semoga bisa mendapatkan pahala jariah dari doa-doa anaknya ya. Ya lagi-lagi kita bisa mengambil pelajaran di sini betapa pentingnya mendidik agama kepada anak kita yang begitu dalam sekali, begitu kuat pendidikan agamanya. Jadi walaupun anaknya itu pinter gitu ya, masalah duniawi pinter banget, tapi agamanya hancur ya gimana, nanti juga dia akan dipertanyakan di akhirat, kenapa engkau membiarkan anakmu seperti itu gitu kan. Tapi kalau anaknya pinter banget ya urusan agamanya, terus dunianya juga pinter banget, wah itu luar biasa, itu semua dambaan orang tua pastinya, karena ada potensi bisa mendapatkan pahala jariah dari anak yang soleh itu guys ya. Ya semoga kita bisa mendapatkan keturunan yang baik-baik, yang soleh, yang soleha juga, yang ilmu agamanya mumpuni, sangat-sangat mumpuni lah. Amin ya robbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.